Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mutiara Amalia Indah dengan NIM 220501063 dari kelas teknik 2251B. Nah, adapun visi dan misi dari perusahaan kami yaitu visinya menjadikan perusahaan kami mobile marketplace nomor 1 di Indonesia dengan misi yang pertama itu ada make customer comfortable atau membuat pelanggan itu merasa nyaman. Nah, jadi kami di sini memberikan layanan yang aman, handal, dan juga cepat untuk memilih produk-produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nah, lalu yang kedua itu ialah perusahaan kami berusaha untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual yang berada di Indonesia. Nah, setelah tadi ada misi dan misi dari perusahaan, yang lanjut selanjutnya itu adalah tujuan. Jadi perusahaan kami ini memiliki tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang pertama itu adalah mendapatkan keuntungan. Nah, perusahaan kami ini akan berusaha untuk bekerja sama dengan perusahaan lain seperti bank-bank digital dan bank dari BUMN lainnya. Lalu kami akan membuka transaksi pembayaran melalui bank-bank tersebut. Lalu yang kedua ialah membantu penjual dalam meningkatkan penjualannya serta memperluas pemasaran. Yang ketiga itu ialah menjadikan perusahaan kami ialah perusahaan yang dapat dipercaya. Lalu setelah tadi kita sudah membahas visi dan misi dari perusahaan, lalu kami selanjutnya akan ke perencanaan intuitif. Perencanaan intuitif ini dibagi tiga berdasarkan budaya, nilai, dan aktual. Nah, perencanaan intuitif berdasarkan budaya itu seperti yang kita ketahui bahwa misalnya orang Indonesia itu ketika berbelanja mereka ingin harga yang murah dan juga barang yang berkualitas. Maka perusahaan kami di sini akan melayani pelanggan ataupun memberikan pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Lalu intuitif nilai. Jadi perusahaan kami itu memberikan pelangganan dengan senang hati serta beretika tinggi dan juga jujur sebagai seorang bisnis. Lalu yang ketiga itu intelektual, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa misalnya Indonesia sekarang ini telah mengalami perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti halnya perdagangan dalam bentuk online ataupun e-commerce yang terus berkembang dan juga terus berkembang di berbagai sektor. Nah, penyebaran informasi ini melalui berbagai macam media sosial yang dapat difungsikan sebagai salah satu alat promosi ataupun sebagai bentuk promosi yang cepat dan juga mudah. Lalu yang selanjutnya itu perencanaan jangka panjang. Nah, dari perusahaan kami itu sendiri memiliki perencanaan jangka panjang. Yang pertama itu perusahaan kami akan terus berkembang dan berfokus pada ekspansi internasional. Lalu yang kedua itu ada perusahaan kami akan berusaha untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga ada pengembangan teknologi untuk memperkuat e-commerce dipaketin aja. Lalu yang keempat itu ialah kami akan terus menginvestasikan sumber daya untuk memperluas pelayanan serta menjaga kepuasan pelanggan agar dapat bertumbuh dan juga berkembang di masa depan. Yang selanjutnya adalah sejarah historikal. Nah, sejarah historikal dari perusahaan dipaketin aja. Yang pertama itu ialah karena adanya terlambatnya masuk ke pemasaran dan juga lemahnya brand quality. Lalu yang kedua itu adanya persaingan dengan startup baru di lingkungan kabupaten dan juga kota maupun provinsi. Lalu yang ketiga itu ialah perusahaan kami kehabisan dana segar karena suntikan dana dari investor. Setelah mengetahui sejarah historikal dari perusahaan kami, maka di sini kami akan mengadakan perbaikan kualitas perusahaan kami ini. Karena tadi seperti yang sudah dikatakan tadi pemasarannya terlambat masuk, maka di sini perbaikannya kami akan mengambil langkah. Yang pertama itu mempercepat untuk masuk ke pemasaran dan juga kami akan menggunakan brand yang berkualitas. Lalu yang selanjutnya adalah kami akan melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan lainnya. Lalu perusahaan kami juga akan memaksimalkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, di sini perusahaan kami memiliki kesepakatan bahwa kami akan bekerja sama dengan beberapa e-commerce lainnya, ada all shop, perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga perusahaan kami akan menyepakati bahwasanya kami akan menggunakan logistik dari perusahaan kami sendiri, yaitu logistik dipaketin aja. Lalu yang selanjutnya itu adalah operational planning. Nah,
atau perencanaan operasional. Jadi operational planning dari perusahaan kami ini adalah perusahaan kami akan membentuk kebijakan divisi masing-masing. Yang pertama itu ada developer, di mana divisi developer ini akan bertanggung jawab pada pembuatan dan juga pengembangan situs website dan aplikasi perusahaan kami. Lalu yang kedua itu ada user interface designer atau UI design. Nah, jadi UI design ini bertanggung jawab pada desain website ataupun aplikasi untuk memudahkan pengguna saat mengakses aplikasi dan juga website. Yang ketiga itu ada user experience designer atau UX designer. Mereka di sini bertanggung jawab pada kenyamanan saat pengguna mengakses aplikasi ataupun website dari perusahaan. Yang keempat itu ada spesialis media sosial. Jadi spesialis media sosial ini berfokus pada branding ataupun berinteraksi secara langsung dengan followers perusahaan. Nah, spesialis media sosial ini juga bertanggung jawab untuk membuat konten-konten menarik di sosial media. Lalu yang kelima itu ada bisnis dan data analis, di mana mereka di sini bertanggung jawab untuk mengelola dan juga menganalisis data untuk pengembangan aplikasi dan juga bisnis dari perusahaan kami. Lalu, di mana data analis ini juga melakukan pembersihan data dan juga menganalisis data serta membuat visualisasi data tersebut. Lalu yang keenam itu adalah digital marketing. Nah, di sini digital marketing bertanggung jawab untuk pemasaran digital guna mendapatkan pengguna baru. Lalu yang terakhir adalah divisi logistik, di mana mereka di sini bertanggung jawab untuk mengirimkan ataupun mengantarkan barang pesanan kepada customer. Di sini ada perencanaan pelaksanaan. Nah, jadi ada beberapa perencanaan sebelum kami melakukan pelaksanaan ataupun launchingkan perusahaan kami. Jadi yang pertama itu adalah kami akan menganalisis pasar dan juga persaingan untuk membentuk strategi bisnis. Lalu yang kedua itu di sini perusahaan kami akan menguji ulang situs web dan juga aplikasi dari perusahaan kami. Yang ketiga itu kami akan mengintegrasikan sistem pembayaran dan juga pengiriman perusahaan kami. Yang keempat di sini kami akan melakukan pelatihan karyawan untuk bagaimana cara mengelola situs website dan juga aplikasi dari perusahaan kami. Lalu yang terakhir di sini kami akan memantau dan juga menganalisis bagaimana performa dari bisnis kami. Setelah tadi kami merencanakan sebelum pelaksanaan, maka di sini kami akan melaksanakan ataupun melaunchingkan perusahaan kami yang diawasi oleh manajer atau supervisor. Nah, jadi di sini kami akan melaunchingkan perusahaan kami menggunakan media lini atas atau first media. Jadi media yang kami pilih adalah televisi. Mengapa demikian? Ya, karena televisi seperti yang kita ketahui bahwa ia sudah menjadi suatu media yang efektif untuk mempromosikan ataupun mengenalkan perusahaan atau produk baru kepada halayak. Setelah kami melaunchingkan perusahaan kami, sini akan terjadinya kesalahan di dalam perusahaan kami. Maka yang mana kesalahan tersebut ialah tingkat penjualan dari perusahaan kami itu menurun drastis dikarenakan banyak customer yang mengeluh mengenai biaya ongkir. Maka dari itu kami mengadakan plan B dengan memberikan voucher gratis ongkir dan juga diskon 50% khusus untuk pengguna baru. Kami juga di sini menggunakan media lini bawah, yang mana menggunakan media sosial dan juga kami akan mengendorse para influencer dan juga selebgram untuk memperkenalkan perusahaan juga produk kami. Dan setelah diteliti, perusahaan kami ini mengalami beberapa problem atau masalah yang dimana di divisi logistik dan juga UX designer. Mengapa? Nah, karena di divisi logistik itu sering terjadinya keterlambatan pengiriman dan juga di UX designer di sini terjadinya ketidaknyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi perusahaan. Nah, sebagai jalan keluarnya, di sini kami akan memberikan tugas kepada divisi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi setelah dilaksanakannya planning communication tadi, kami akan mengadakan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dan juga demi kenyamanan pengguna agar perusahaan kita bisa terus berkembang dan berinovasi. Baiklah, demikian
penyampaian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.